Hai guys, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Erika Nailah Maria, Ilhanto Hidayah, dan Abdurrahman Arafi. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang gugatan permohonan atau gugatan volunteer. Gugatan permohonan atau gugatan volunteer merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan volunteer yaitu yang pertama, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, yang kedua, permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa adanya sengketa dengan pihak lain, dan yang ketiga, bersifat ex parte tanpa adanya orang lain atau pihak ketiga sebagai pihak lawan. Fundamentum petendi merupakan landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan. Berikut beberapa ketentuan yang bisa dijadikan sebagai fundamentum petendi. Yang pertama, permohonan izin poligami berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, permohonan pencegahan perkawinan berdasarkan pasal 13 junto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dan yang ketiga, permohonan pembubaran PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Petitum permohonan. Isi petitum merupakan petitum yang bersifat deklaratif. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon, tidak boleh memuat petitum yang bersifat kondemnatoir atau mengandung hukum. Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dimohonkan, serta petitum tidak boleh bersifat umum atau abstrak. Selanjutnya, proses pemeriksaan permohonan. Yang pertama itu jalannya proses pemeriksaan permohonan secara ex parte, yaitu pada prinsipnya proses ex parte bersifat sederhana, hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, serta tidak ada tahap reproduktif dan kesimpulan. Proses pemeriksaan yang selanjutnya adalah yang diperiksa di persidangan hanyalah keterangan dan bukti pemohon karena tidak adanya pihak lain sebagai lawan. Selanjutnya, asas peradilan tidak ditegakkan seluruhnya. Asas yang ditegakkan hanyalah asas kebebasan peradilan dan asas peradilan yang adil. Sedangkan asas mendengar kedua belah pihak dan asas memberi kesempatan yang sama tidak perlu ditegakkan. Dalam mengajukan permohonan tentu kita harus membuktikan. Nah, dalam prinsip pembuktian permohonan itu ada pembuktian harus berdasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Pembuktian dibebankan kepada pemohon sesuai dengan pasal 1865 KUH. Nilai kekuatan pembuktian yang sah harus mencapai minimal jumlah pembuktian, serta alat bukti yang dianggap sah hanyalah bukti yang dihadirkan di muka pengadilan. Setelah kita mengajukan permohonan dan mengikuti sebuah proses persidangan, tentunya akan keluar sebuah putusan permohonan. Putusan permohonan merupakan putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan. Diktum pada putusan permohonan berisi penegasan, pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang dimohonkan. Kekuatan pembuktian penetapan sebagai akta autentik. Setiap produk yang diterbitkan oleh hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara dengan sendirinya merupakan akta autentik. Nilai kekuatan pembuktian melekat pada penetapan permohonan hanya terbatas pada diri pemohon. Pada penetapan tidak melekat asas nebis in idem. Bagaimana jika gugatan permohonan kita ditolak? Nah, jika gugatan permohonan kita ditolak, ada upaya hukum yang bisa kita lakukan. Upaya hukum tersebut adalah kasasi. Kenapa kasasi tidak banding? Nah, hal ini karena penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat diajukan banding. Lalu, apa yang harus kita lakukan apabila terdapat kekeliruan dalam permohonan yang menyebabkan pihak lain merugi? Nah,
Apabila hal ini terjadi, kita bisa melakukan upaya untuk meluruskan atau mengoreksi permohonan yang keliru. Nah, upaya ini dilakukan apabila terjadi kekeliruan dalam pengajuan gugatan volunteer yang merugikan pihak yang berkepentingan. Salah satu contoh kasus, apabila pengadilan mengabulkan permohonan atas kepemilikan tanah yang sedang disengketakan, upaya yang dapat diambil untuk meluruskannya yaitu yang pertama, mengajukan perlawanan terhadap pemohon selama proses pemeriksaannya berlangsung. Yang kedua, mengajukan gugatan perdata. Yang ketiga, mengajukan permintaan pembatalan kepada MA. Dan yang keempat, mengajukan upaya peninjauan kembali. Sekian video pembelajaran kreatif tentang gugatan permohonan atau gugatan volunteer yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.